Pemirsa, Timur Tengah kini berada di ambang perang habis-habisan setelah Israel menggencarkan serangannya ke Libanon. Sekitar 15.000 pasukan Israel bersiap melakukan perang darat ke Libanon lewat jalur selatan dan barat daya. Serangan Israel yang semakin meluas membuat Mesir dan Yordania menyatakan solidaritasnya terhadap Libanon dalam menghadapi Israel. Dukungan untuk Libanon juga datang dari Iran. Sementara itu Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Israel dalam memerangi Hizbullah. Akankah Timur Tengah terseret ke dalam perang habis-habisan? Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional UNPAD, Tengku Reza Syah, dan juga Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, kalau kita melihat sejarahnya invasi yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon ini kan bukan pertama kalinya ya, karena sudah dilakukan sejak pada 1978. Apa yang membedakan invasi Israel ke Lebanon kali ini dengan beberapa waktu sebelumnya, Pak Cepi? Ya, yang membedakan dengan rencana perang sekarang ini adalah terlihat bahwa Israel sudah menyusun taktik dan strategi ya, pre-plan war yang cukup matang. Bagaimana bisa terlihat seperti itu? Karena setelah dia melakukan sasaran-sasaran, menyerang sasaran-sasaran terpilih dari udara, kemudian dia mengarahkan pasukan darat. Sehingga dia betul-betul kelihatannya dia akan menghabiskan semua musuh-musuh yang merupakan ancaman bagi negerinya. Kalau pertahanan udara Lebanon memang tidak setara dengan Israel, ya, tidak begitu kuat untuk bisa menahan serangannya. Tetapi sistem pertahanan darat itu berbeda, dan apabila bukan berupa surprise attack, maka pertahanan darat itu lebih menguntungkan dibandingkan yang menyerang. Karena dia bisa pasang ranjau misalnya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan adalah kelihatannya sekarang ini Israel sudah tidak sabar lagi, dia mau menyelesaikan masalah untuk menghabiskan musuh-musuhnya atau ancaman-ancaman yang sudah diperkirakan terhadap negerinya, sehingga dia melancarkan serangan udara disusul dengan serbuan pasukan darat. Baik, kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan tampaknya Israel benar-benar akan melakukan serangan darat yang luar biasa setelah melancarkan serangan udara yang begitu masif. Kemudian serangan darat dikuatkan dengan 15.000 pasukannya. Bagaimana? Apakah Israel ini dapat menembus pertahanan dari Hizbullah, dan bagaimana juga kekuatan Hizbullah untuk menghadapi 15.000 pasukan darat Israel ini? Persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Cepi Hakim tadi ya, bahwa dibandingkan dengan Hizbullah, dengan Lebanon, maka ini ibarat David lawan Goliat ya. Kekuatan Israel ini sudah sangat terlatih dan mereka sudah mempersiapkan perang ini sejak lama. Dan untuk itu kalau serangan darat ini dilakukan, maka dalam hitungan hari saya pikir Lebanon akan habis. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat bahwa ada suatu kecenderungan di mana Mesir dan Yordania itu mulai waspada. Karena setelah Lebanon diperkirakan Israel itu akan menyerang negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Tentunya ini adalah rahasia militer, mana duluan yang akan diserang oleh Israel. Tapi ada angin baik di mana Mesir dan Yordania itu mulai sadar bahwa selama ini perjanjian keamanan yang mengikat mereka dan seolah-olah memusuhi Iran itu sebenarnya untuk mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi untuk itu saya sangat berharap, tentunya kalau kita ingin menciptakan suatu deterrence di Timur Tengah, maka idealnya Mesir, Yordania, dan Iran melakukan koordinasi. Tidak perlu sampai perang, tapi sampai menciptakan suatu kondisi di mana Israel akan merasa bahwa perang dengan melibatkan Mesir dan Yordania dan Iran itu akan menghabiskan energi yang luar biasa. Tentunya Israel berpikir bahwa kapan ini Donald Trump ini segera dilantik. Dan untuk itu dia sangat berharap untuk mendapat dukungan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Dan selama ini dukungan yang dia peroleh dari Amerika Serikat itu masih terbatas. Israel mengharapkan dukungan yang jauh lebih luas di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Namun yang hendaknya kita waspadai adalah perang ini akan melibatkan negara-negara yang di mana mereka menyimpan tentara Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk tujuan-tujuan Israel Raya. Ini yang patut kita duga, bahwa di mana Israel menyerang Lebanon pada saat yang sama tentara-tentara Amerika Serikat yang berada di
Syria, Yordan, Saudi, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman, dan juga Mesir, itu tidak mustahil mereka memiliki skenario sendiri. Maka inilah yang harus diteliti oleh pakar-pakar di dunia, bagaimana bunyi perjanjian keamanan dan juga perjanjian rahasia antara negara-negara tersebut di atas Pak dengan Teguh, sampai Israel situ dulu dan mungkin. dengan Amerika. Saya mau mendalami pernyataan dari Pak Teguh tadi yang menyampaikan bahwa pasca Lebanon diserang oleh Israel, Israel akan menyerang beberapa wilayah, misalnya tadi Arab Saudi, kemudian Mesir. Kenapa? Padahal wilayah Arab Saudi ini tidak masuk dalam zona hitam yang sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel beberapa waktu yang lalu. Kalau kita berbicara tentang ide-ide dari Theodor Herzl, itu kan idenya adalah Israel akan menguasai wilayah negara lain. Itu adalah bagian dari Israel Raya kan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari badge atau tanda-tanda yang dipegang oleh prajurit-prajurit Israel sekarang, maka badge-nya sudah berubah. Mereka sudah apa ya, dalam lambang-lambang kenegaraan mereka sudah melibatkan bentangan Israel ke depan itu dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Tigris. Dengan demikian Israel akan bersiap-siap menyerang pelan-pelan. Cuma kita tidak tahu skema waktunya kapan dan kemudian melibatkan Amerika Serikat dan negara Uni Eropa seperti apa. Tapi kalau kita melihat peta geopolitik di Arab saat ini, maka 6 negara tetangga Israel itu hendaknya sudah siaga. Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Mereka hendaknya mempersiapkan kerjasama kolektif. Karena itu dapat saya mengerti kalau Mesir dan Yordania sudah mulai berkoordinasi dengan Iran. Tentunya informasi kerjasama Mesir, Yordania, dan Iran ini sangat rahasia. Apalagi setelah kita mengetahui Israel memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Mereka bisa menerobos bukan hanya perangkat-perangkat komputer, kemudian mengganggu instalasi rahasia Iran lewat Stuxnet, dan bahkan mereka saat ini sudah bisa mempermainkan walkie-talkie dan pager dari pasukan-pasukan di darat. Jadi untuk itu kerjasama dengan Iran ini akan sangat hati-hati sekali. Baik, Pak Teguh, kami sudah mendapatkan poinnya. Kita akan beralih dulu ke Pak Cepi Hakim. Ya, Pak Cepi, yang ingin saya tanyakan adalah ketika perang ini benar-benar terjadi antara Israel dan Lebanon, bagaimana dengan keterlibatan proksi? Israel dengan proksi terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Lebanon dengan proksi terbesarnya adalah Israel. Dengan Iran maksud kami. Iya. Jadi dengan ada serbuan darat dari Israel ke Lebanon, pasti ini akan membuat perang berlarut-larut. Yang kedua, sudah ada sinyal berita terakhir bahwa Amerika terlihat tidak begitu antusias, tidak begitu total untuk mensupport Israel. Akan tetapi di sisi lain, negara-negara Arab sepanjang sejarah sengketa dengan Israel, mereka kurang solid untuk menghadapi Israel sebagai musuh bersama. Nah, ini menjadi titik-titik lemah, titik-titik yang mengantar konflik ini menjadi akan berlarut-larut. Dan benar sekali bahwa kalau sebuah negara seperti Lebanon ini akan diduduki oleh Israel dengan pasukan darat, maka negara-negara Arab lainnya pasti akan merasa tidak nyaman, pasti merasa tingkat ancaman itu meningkat. Nah, tinggal bagaimana respon mereka. Sekali lagi, sejarah telah menunjukkan bahwa kelompok negara Arab yang berhadapan dengan Israel itu kurang solid dalam menghadapi sistem pertahanan atau sistem penyerangan dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah selama ini. Baik, kita masih akan membahasnya Israel perang melawan Lebanon. Apakah perang besar ini juga akan menyeret Timur Tengah ke dalam sebuah perang yang jauh lebih besar? Usai jeda kami akan bahas, tetaplah bersama kami. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Baik, kita langsung menuju ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan kalau melihat perang di Israel dan Lebanon ini mirip sekali dengan kejadian di Israel dengan Hamas di Palestina, di Gaza gitu ya. Kalau kita lihat bahwa awalnya hanya memburu Hamas, kemudian memporak-porandakan Palestina gitu, memporak-porandakan Gaza. Nah, Anda melihatnya bagaimana ketika nantinya alasan awalnya adalah memburu pejuang Hizbullah, kemudian nantinya membawa Lebanon pada ambang kehancuran.
prediksi Anda proksi terbesar dari Lebanon yaitu Iran akan melancarkan kekuatan yang seperti apa untuk membackup Lebanon ini? Iran tentunya memiliki skenario ya, tapi sebelum skenario ini dibuat itu sudah ada komitmen dari kepala negara Iran Ayatollah Khamenei dan juga Presiden Iran yang intinya adalah Iran sudah siap untuk itu, dan seperti kita lihat sama-sama dalam beberapa jam terakhir Iran sudah melakukan tes nuklir kalau tidak salah di kota ketiga terbesar, dan patut diduga Iran tidak main-main dengan itu. Dan untuk itu Iran tentunya mempersiapkan langkah-langkah pertama memperkuat proksi yang sudah ada di Lebanon. Kemudian juga Iran bersiap-siap melakukan serangan lewat peluru kendali yang lebih canggih daripada yang minggu lalu. Itu ke arah sasaran yang lebih spesifik. Kalau di minggu lalu sasarannya masih sasaran militer, maka tidak mustahil ke depan ini sasarannya adalah sasaran instalasi kombinasi militer dan sipil. Dan untuk itu pada saat yang sama Iran akan benar-benar membuktikan bahwa walaupun dia sudah diembargo 40 tahun oleh Amerika, dia berhasil membangun suatu kekuatan militer yang benar-benar independen. Bahkan kalau saya perhatikan peluru kendali Iran, kemudian juga helikopter Iran itu benar-benar merupakan suatu kerjasama lisensi dari negara-negara ex-Soviet Union. Ini belum dikeluarkan begitu. Jadi saya perhatikan Iran sudah siap secara psikologis, masyarakat sudah bersama pemerintah. Sehari-hari kita melihat istilah sepertinya Syaitanul Akbar, ini adalah sebutan buruk untuk Amerika Serikat dan juga untuk Israel. Sudah banyak sebutan-sebutan yang lain, Syaitanul Asgor misalnya. Dan saya sudah perhatikan bahwa rakyat Iran ini adalah masyarakat yang monolitik, lebih mudah diperintah daripada negara-negara lain di Timur Tengah, karena mereka menganut agama Syiah Imamiyah dan mereka memiliki prinsip marja'i taklid, yakni taat sepenuhnya pada pimpinan. Jadi saya perhatikan Iran ini sudah benar-benar siap. Cuman masalahnya Iran masih menghitung-hitung apakah nanti dalam suatu serangan tersebut terkoordinasi dengan siapa? Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah atau Lebanon, dan juga bagaimana kalau dalam proses Iran menyerang tersebut pasukan Amerika Serikat yang ada di Syria itu bergerak. Ada 8.000, pasukan Amerika Serikat di Jordan jumlahnya 3.000, pasukan Amerika Serikat di Saudi jumlahnya 3.000, di Irak ada 16.000, dan Irak ini berbatasan dengan Iran. Tidak mustahil pada saat Iran mengeluarkan panser maupun tank maupun mandala tempur lainnya, terdapat serangan balik yang muncul dari Irak di mana terdapat 16.000 personil Amerika Serikat. Di Kuwait ada 13.000, di Bahrain 700, dan semua ini sudah on standby begitu. Dan tentunya ini tidak dibukakan kepada publik. Di Qatar ada 13.000, di Uni Arab Emirat ada 5.000, dan di Oman dan ada 800. Dan pangkalan-pangkalan tersebut adalah darat, laut, dan udara. Dan ini yang tampaknya masih diwaspadai oleh Iran. Jangan sampai dia mengarahkan serangan langsung kepada Israel, tapi di tengah jalan dia dihadang oleh tentara Amerika Serikat yang ada di sekitar dia sendiri. Oke, Iran telah bersiap tapi masih wait and see ya untuk melakukan penyerangan dan lain sebagainya. Kita menuju ke Pak Cepi. Kalau memang Iran ini sudah bersiap, Pak Cepi, lantas bagaimana untuk eskalasi pertarungan di Timur Tengah ini? Seberapa besar sih pengaruhnya dengan ada pertarungan ini atau perang ini? Ya, perang sekarang ini sudah perang total ya, war among the nation. Jadi apalagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini kelihatannya dari tahun 48 sampai sekarang itu negara-negara di kawasan Timur Tengah tidak pernah turun dari siaga 1 ya, dari alert 1 ya. Paling-paling dia turun siaga 2, tapi dia selalu di siaga 1. Artinya adalah semua perkembangan itu dimonitor oleh negara-negara yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik seperti ini. Itu sebabnya Iran punya hitungan-hitungan tersendiri ya. Kenapa pada waktu dia diserang dia diam aja, terus pada waktu ada waktu-waktu tertentu tahu-tahu dia nyerang Israel dan sebagainya. Itu adalah kalkulasi-kalkulasi dari eskalasi dinamika konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang senjata nuklir, setelah Perang Dunia Kedua, senjata nuklir itu sudah menjadi true card. Ya. Ada indikasi Iran sudah memiliki senjata nuklir. Senjata nuklir itu ada kelas-kelasnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang senjata nuklir yang digunakan sebagai senjata yang akan di drop melalui udara ya atau melalui ICBM atau Intercontinental Ballistic Missiles dan sebagainya, maka keterlibatan sistem persenjataan nuklir itu akan memusnahkan dunia sehingga
pasti ada calculated risk yang dihitung oleh negara-negara manapun dalam penggunaan sistem senjata nuklir. Oke. Oke, Pak Cepi, ini menarik kok. Tadi Pak Cepi menyampaikan ya Pak ya bahwa ini memang ada perang besar-besaran dan eskalasi di Timur Tengah ini meningkat. Jadi potensi kemudian Israel akan menyerang Arab Saudi, Mesir seperti tadi disampaikan oleh Pak Tengku itu besar Pak artinya? Atau gimana? Ya, bukan soal besar atau kecil, tetapi kemungkinan itu ada, ya. Oke. Balik lagi tentang potensi sistem senjata nuklir. Misalnya, Irak pada waktu baru mau bikin instalasi senjata nuklir itu sudah diperingatkan oleh Israel. Tapi karena dia bangun terus, akhirnya dia diserang langsung. Kenapa? Karena Israel tidak menginginkan Irak punya sistem senjata nuklir. Jadi dia diserang sebelum sistem reaktor nuklir itu jadi. Ya. Itu adalah indikasi dari bagaimana monitoring Israel terhadap negara-negara di sekitarnya yang merupakan hakikat ancaman dengan prioritas pertama dia tidak mau ada negara yang punya senjata nuklir. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ada indikasi Iran sudah punya, sehingga Iran tidak bisa diserang, tidak akan diserang seperti Irak, ya, karena dia udah jadi, barangnya itu udah ada, jadi dia ada perhitungan lain dalam hal ini. Tetapi kalau dilihat keterlibatan dari negara-negara lain setelah Israel mengerahkan pasukan darat masuk ke Lebanon, itu tidak bisa dihindari dan pasti akan berlarut-larut. Baik, tidak bisa dihindari dan akan berlarut-larut, tentunya akan melibatkan banyak negara. Kita menuju ke Pak Teguh. Pak Teguh, ketika ini melibatkan banyak negara di Timur Tengah nantinya sebagai negara proksi, ada yang mendukung Lebanon dan negara proksi ada yang mendukung Israel itu sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap dunia dan terhadap Indonesia? Dampaknya terhadap dunia adalah ada potensi keterlibatan kekuatan-kekuatan luar. Karena dapat dipastikan bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis akan bergerak secara fisik di Timur Tengah dan juga terkoordinir di PBB, terutama sekali di Dewan Keamanan PBB. Dan di Dewan Keamanan PBB ada pesaing dari 3 negara tersebut, yakni Rusia dan Cina. Mereka tentunya akan mensiap-siap untuk mencegah jangan sampai Dewan Keamanan PBB itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk keuntungan mereka sendiri. Dan untuk itu kita perhatikan dampaknya seperti Pak Hakim katakan tadi, itu harga energi akan sangat besar. Kemudian kita tidak tahu bagaimana perilaku negara-negara besar itu di wilayah masing-masing. Misalnya apakah sudah terjadi pembagian peran misalnya. Misalnya China akan berpikir ini momentum ini untuk segera mempercepat penyatuan dengan Taiwan. Kemudian Korea Utara mungkin juga akan berpikir ini momentum untuk mempercepat penyatuan dengan Korea Selatan. Dan hal ini yang harus kita sikapi, tapi yang mendesak kita hendaknya lakukan adalah melakukan operasi pemulangan WNI dalam jumlah besar, kemudian juga mengantisipasi kenaikan energi lewat diversifikasi energi di dalam negeri. Kemudian kita juga hendaknya mewaspadai psikologi masyarakat Indonesia, karena ini mereka melihat ini adalah potensi yang terjadi adalah Arab lawan Israel, dan untuk itu saya patut menduga akan terjadi banyak aksi-aksi demo di dalam negeri. Dan selanjutnya juga untuk kemandirian pertahanan terasa sekali bahwa kita harus memiliki kemampuan bertahan yang solid, yang benar-benar mengandalkan ketahanan nasional Indonesia. Dan untuk itu hendaknya ya industri strategis Indonesia itu benar-benar terintegrasi. Kemudian juga tidak mustahil ada negara yang melakukan uji coba di Laut Cina Selatan, misalnya dengan mengganggu anggota-anggota ASEAN yang selama ini bersengketa dengan mereka dan bersengketa dalam penguasaan pulau-pulau di Laut Cina Selatan tersebut. Maka ini adalah hal-hal yang patut kita waspadai, dan untuk itu untuk KTT ASEAN mendatang, maka isu Timur Tengah ini hendaknya menjadi perhatian dari semua pemimpin ASEAN. Oke, baik, artinya perang ini berpengaruh secara global. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tengku dan juga Pak Cepi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.